Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah. Yuk belanja di Tarbiyah Sunnah Mart. Dengan belanja di Tarbiyah Sunnah Mart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Hayakumullah ya ayyuhal ikhwah. Al-yawm yaumus sabt. Hari ini hari Sabtu tanggal 9 Jumadal Ula 1441 Hijriah, di tempat yang Allah muliakan, di Masjid Besar Cipaganti, Bandung, Jawa Barat. Semoga Allah memberikan manfaat dalam majelis ini. Bersyukur kita kepada Allah yang dengannya Bandung bebas dari banjir ya. Kecuali mungkin beberapa titik yang sudah menjadi adat kebiasaan. Kita doakan saudara-saudara kita yang terkena musibah banjir di Jabodetabek. Jika antum berkelapangan, luas rezeki antum, berinfaklah, bersedekahlah buat saudara-saudara kita yang terkena musibah banjir. Dan jangan khawatir, harta kita tidak akan pernah berkurang daripada sedekah yang kita berikan. Wa ma naqasat shadaqah min malin, rawahu Muslim. Hari ini kita akan membahas suatu tema yang merupakan bagian dari agama kita. Akhlak. Perkara akhlak ini adalah perkara yang agung. Manzilatuha, kedudukan akhlak ini di dalam agama sangat tinggi. Faddin huwa akhlak, maka agama itu adalah akhlak. Seutama orang beriman adalah orang yang paling baik akhlaknya. Ya, seutama orang yang beriman adalah dia yang memiliki akhlak yang baik. Orang yang memiliki akhlak baik itu tempat duduknya bersama Nabi SAW. Di mana? Nanti di hari akhirat. Sebagaimana hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinakum akhlaqa. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis ini hasan. Sesungguhnya di antara yang paling aku sukai, aku cintai di antara kalian dan paling dekat dari aku duduknya pada hari kiamat adalah di antara kalian yang paling baik akhlaknya. Lihat, paling baik akhlaknya duduk dengan siapa tadi? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dunia saja, orang kalau duduk dengan tokoh, ya misalnya dengan presiden,
sangat senang sekali. Bagaimana kalau duduknya dengan Nabi nanti di hari kiamat? Dekatan. Yaitu syaratnya harus punya akhlak yang baik. Telah ditunjukkan nas-nas dari syara, ya, dari agama ini, hadis-hadis yang menganjurkan, mendorong kita untuk berakhlak baik. Dan memperingati kita untuk menjauhi, untuk menghindari, tidak melakukan akhlak yang buruk. Nabi Muhammad SAW sudah mengikrarkan dirinya. Tujuan diutusnya beliau SAW, ya ini untuk menyempurnakan akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, juga Imam Bukhari di dalam Adab Al-Mufrad, Al-Adab Al-Mufrad, Nabi bersabda, innama bu'istu liutamima salihal akhlaq. Dalam riwayat lain, innama bu'istu liutamima makarimal akhlaq. Sesungguhnya hanyalah aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang saleh, akhlak yang baik. Inilah ya ikhwah, Nabi diutus untuk memperbaiki akhlak, menunjukkan agungnya, muhimnya, pentingnya akhlak ini. Kita saksikan, ya, di saf terdepan, kalau akhlak kaum muslimin itu buruk, jelek, bagaimana dampaknya buat kaum yang lain? Kaum yang ingin mempelajari Islam, bahkan kaum yang ingin masuk Islam, melihat waqi'nya, kenyataannya kalau akhlak kaum muslimin jelek, buruk, mereka akan menjauh. Adat istiadat pun menginginkan kebaikan akhlak, membenci pelaku yang mempunyai akhlak buruk. Ini adat istiadat dalam masyarakat. Jadi merupakan akhlak baik adalah hal yang agung, hal yang penting dalam agama kita ini. Namun pada hari ini kita akan mengetahui kebalikan daripada akhlak yang baik, husnul khuluq tersebut. Lawannya su'ul khuluq, fenomena akhlak-akhlak buruk. Ada sahabat yang bertanya kepada Nabi itu tentang fadilah, tentang keutamaan, kebaikan agar dia bisa beramal dengan kebaikan tersebut. Namun ada juga sahabat yang menanyakan tentang keburukan, menanyakan tentang kejelekan agar bisa menghindari, agar terhindar dari keburukan tersebut. Naam, ayyuhal ikhwah, fenomena su'ul khuluq. Ta'rif su'ul khuluq, pengertian su'ul khuluq. As-su', ya, alif lam sin waw hamzah, as-su'u ma'khudz minal fi'li sa'a yasu'u su'an, diambil dari fi'il kata kerja sa'a yasu'u su'an, dan maknanya artinya itu adalah kejelekan, al-qabh. Su itu jelek, buruk. Didul husn, lawannya kebaikan. Berkata sebagian bahwasanya su itu adalah al-fujur wal munkar. Ya, kemungkaran, kefasikan. Kalau antum ingin melihat, ya, ta'rif, definisi, bisa dilihat di dalam Mu'jam, ya, kamus bahasa Arab,
Ya, salah satunya yang terkenal tadi itu Lisanul Arab, juga ada Mu'jam Maqayis Al-Lughah li Ibn al-Faris. Dalam Maqayis Al-Lughah, Ibn Faris mengatakan rajulun aswa, ai qabih, laki-laki yang jelek, laki-laki yang buruk. Imra'atun sawa, kalau rajul aswa, imra'ah sawa, artinya qabihah, jelek, buruk. Didul husna, lawan kebalikannya daripada kebaikan. Ya. Bukan asu, apa ya? Kalau kadang kita dengar ya, asu, umpatan-umpatan seperti itu ada ya. Orang Jawa kalau nggak salah, asu. Mungkin dia tahu dalam bahasa Arab yang jelek gitu. Kemudian ayuhal ikhwah, kalimat akhlak itu jamak dari al-khulqu, al-khuluqu, ya. Kha lam qaf, khulqun atau khulukun. Dia ini adalah tabi'ah wasahiyah, tabiat, karakter, watak. Ya, akhlak itu adalah karakter, tabiat. Ibnu Manzur di dalam Lisanul Arab tatkala turun mengomentari tentang ayat yang turun, wa innaka la'ala khulqun azim, dan sesungguhnya engkau benar-benar mempunyai akhlak yang agung. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Jahiz berkata, al-khulqu wa huwa halun nafsi biha yaf'alul insan af'alahu bila rawiyah wala ikhtiyar. Al-khulqu atau al-khuluqu itu keadaan jiwa yang dengannya dia mengerjakan, ya, manusia mengerjakan tanpa ada pemikiran, tanpa ada pilihan. Ya, ini kata Al-Jahiz. Maka al-khuluq terkadang itu terjadi pada sebagian manusia secara naluri, tabiatnya. Juga terjadi pada sebagian mereka, ya, harus dengan riyadhah, dengan latihan, dengan ijtihad sungguh-sungguh. Ya, memang dari sananya dia diciptakan akhlak yang baik, akhlaknya santun. Ya. Tapi ada yang kebalikannya tidak, namun dia bisa berubah dirinya dengan latihan, dengan kesungguh-sungguhan ingin merubah akhlaknya yang buruk. Hewan saja bisa dilatih, ya. Kuda yang tadinya liar bisa jinak. Kucing yang tadinya buang airnya sembarangan diajari ke hamam, ke WC, bisa benar. Manusia ini lebih utama untuk dia bisa berubah akhlak yang buruknya. Itulah ta'rif daripada al-khuluq, ya. Su'ul khuluq berarti akhlak yang buruk, akhlak yang jelek. Di dalam Madarijus Salikin, ya, kitab karangan siapa? Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, mungkin saja, ya, keadaan akhlak buruk itu bisa dengan ini. Kalau husnul khuluq badrul jamil wa kaful qabih. Ya, husnul khuluq itu dia menuruti kebaikan, menahan keburukan. Maka su'ul khuluq kebalikannya, badrul qabih wa kaful jamil. Akhlak buruk itu dia menuruti keburukan, diikuti terus kejelekan itu, dan dia menahan, mencegah kebaikan. Ini dia su'ul khuluq. Atau bisa juga
lawan dari husnul khuluq yang tahalli bil fadail wa takhali minar radhail. Kalau husnul khuluq, akhlak yang baik, dia itu bermanis-manis dengan fadail, keutamaan-keutamaan. Dan at-takhali meninggalkan radhail, kehinaan. Maka su'ul khuluq aks, kebalikannya. Su'ul khuluq tahali birradhail, bermanis-manis dengan kehinaan. Wa takhali minal fadail, meninggalkan keutamaan-keutamaan. Ini su'ul khuluq. Ada keutamaan dalam sholat berjamaah, ditinggalkan. Dia malah nonton atau main game. Ya, dia menahan kebaikan. Adanya sedekah, duitnya banyak, ditahan. Dia malah membeli kehinaan, pergi ke tempat-tempat yang Allah haramkan, menghambur-hamburkan uang. Nah, ini contohnya. Itu kemungkinan bisa saja su'ul khuluq, akhlak yang buruk. Dia menuruti keburukan, menahan kebaikan, dia bermanis-manis dengan kehinaan, dia meninggalkan keutamaan-keutamaan. Antum bisa saksikan di mana keadaan kita, atau kita melihat saudara-saudara kita yang di luar, di mana keadaannya, husnul khuluq atau su'ul khuluq. Agama kita ini sudah meninggikan akhlak yang baik, tentu sangat mencela akhlak yang buruk. Tadi dikatakan adat istiadat saja dalam masyarakat benci mereka dengan adanya orang-orang yang berperangai buruk, akhlak buruk. Naam ayuhal ikhwah. Ya, maka betapa sempitnya orang yang hidup yang dia mempunyai akhlak yang buruk. Beratnya musibah orang yang mempunyai akhlak buruk. Nabi SAW pun membencinya. Kalau tadi hadis di awal mengatakan orang yang paling baik akhlaknya akan bersama duduk dengan Rasulullah SAW pada hari kiamat, maka aswa'ukum akhlaqa, orang yang paling buruk akhlaknya itu jauh dari Nabi SAW di hari kiamat. Kata Nabi, wa inna abghadakum illayya wa ab'adakum minni fil akhirah ay yaumal qiyamah aswa'ukum akhlaqa atharsarun al-mutafayhikun wal mutasyaddiqun. Sesungguhnya yang paling aku benci di antara kalian dan yang paling jauh dari aku pada hari kiamat, di akhirat kelak nanti, aswa'ukum akhlaqo, yang paling buruk akhlaknya. Atharsarun. Sahabat tahu kalau atharsarun. Qad alimna atharsarun. Wa mal mutafayhikun. Apa itu mutafayhikun? Atharsarun ini adalah orang yang suka banyak bicara, berceloteh. Apa istilah kita? Omong besar. Atharsarun. Sedangkan al-mutafayhikun ini al-mutakabbirun, orang-orang yang sombong, orang-orang yang angkuh. Dan al-mutasyaddiqun, orang-orang yang sesumbar dalam bicaranya. Itu ayo ikhwah.
Kalau orang yang paling buruk akhlaknya, orang yang banyak omong, yang gak ada manfaatnya, ya, orang yang angkuh, orang yang sombong, itu akan jauh dari Nabi SAW pada hari kiamat. Berkata Ahnaf bin Qais, "Alla ukhbirakum ya bi adwa idda, maukah kamu diberitahu penyakit yang paling berbahaya?" Qalu bala. Iya. Ya, ini penyakit yang berbahaya itu, kata Al-Ahnaf ibn Qais, al-khulqu dani wal lisanul badhi. Akhlak yang hina, lisan yang keji. Itu adalah penyakit yang paling berbahaya. Akhlak rendahan, lisannya keji. Nanti akan diterangkan fenomena bentuk-bentuk daripada su'ul khuluq itu. Berkata yang lain, al-hasanul khuluq min nafsihi fi rahah. Akhlak yang baik, ya, itu dari jiwa yang lapang. Wan nas minhu fi salamah, dan orang yang memilikinya, ya, berada di dalam keselamatan. Wa sayyi'ul khuluqin nas minhu fi bala, dan orang yang buruk akhlaknya itu, dia itu adalah tertimpa musibah. Ya, dia mempunyai musibah. Wa huwa min nafsihi inna, dan dia berada jiwanya dalam kesakitan. Akhlak yang buruk. Bahkan ayuhal ikhwah, lantaran akhlak yang buruk itu akan menyebabkan hancurnya umat ini. Lantaran akhlak yang buruk akan merobohkan, ya, masyarakat. Benarlah apa yang dikatakan oleh Syauqi. Syauqi ini penyair. Dikatakan oleh Syauqi, wa idza usibal qaumu fi akhlaqihim fa aqim alaihim ma'taman wa awila. Apabila ditimpakan suatu kaum oleh akhlak buruk mereka, maka siapkan kuburan buat mereka. Ini, ya, ada satu, dua, atau sekelompok orang yang berakhlak buruk, maka akan hancur. Bersamaan ini, ya ikhwah, bersamaan dengan keagungan akhlak yang mulia, ya, maka kita harus lebih mengedepankan. Karena sebagian kaum muslimin yang berakhlak buruk ini akan menjadi orang lain lari, orang lain menjauh dari agama Islam ini. Terlebih kita ini yang sudah mengenal manhaj hak, manhaj salafus saleh dalam beragama, dalam bersikap. Ya, jangan mentang-mentang sudah dapat ilmu yang hak, sudah tahu yang rojih yang mana, ya, ada orang lain yang belum mendapatkannya, ya, disikapi dengan kaku, bermasyarakat menyendiri. Jangan. Ini akibatnya mereka akan semakin jauh dari manhaj yang hak ini. Naam. Apa saja akhlak-akhlak buruk tersebut disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Hammad dalam kitab Su'ul Khuluq ini. Fenomenanya, sebab-sebab dan pengobatannya, yaitu ada sekitar 36. Nyampe gak ya? Ya, kita cicil. Ya, mudah-mudahan ada waktu lagi terus kita bahas kitab ini. Karena sangat penting buat kehidupan kita. Yang pertama, al-awwal, al-gilzah wal-fadhazah, kekerasan dan kekasaran.
Tuh, akhlak buruk. Yang pertama, apa tadi? Kekerasan dan kekasaran. Antum bisa lihat, ya, bisa saksikan manusia yang dia punya kasar, keras, fadhon ghalidh, gak punya keramah tamahan. Tapi selama ana di Bandung, Masya Allah ya, penuh senyum ya, penuh senyum. Tapi ada juga yang merengut ya, kalau nggak dikasih uang parkir ada yang merengut. Mengkerut ada yang tidak ya, wilujeng ya, gitu, Masya Allah. Ya ini mungkin kultur dari Bandung, Jawa Barat khususnya ya, keumumannya, atau Bandung khususnya. Tapi kalau antum hidup mungkin di Jabodetabek yang kehidupannya Masya Allah, ya harus pandai-pandai. Orang yang keras, kasar, dia nggak punya keramah tamahan, nggak punya kelemah lembutan. Maka ada kisah nih, kisah tapi nggak sahih. Perlu diceritakan tidak ya? Ya mungkin ada manfaatnya. Pensiunan, preman yang pensiun. Yang satu preman pensiunnya, dua-duanya juga ini dagang cilok, udah pensiun kan. Yang satu preman pensiunnya sudah hijrah, sudah kenal manhaj yang hak, ya, datang ke kajian yang judulnya hijrah. Anda mau hijrah kan banyak sekarang tuh didatengin. Apalagi ngelihat ustadz-ustadznya jenggotnya panjang-panjang. Sampai-sampai dia akhirnya memelihara jenggot. Ya, dia menjual dagangannya tentu dengan ilmu, ya, dengan akhlak yang baik, ramah tamah. Tapi yang satu ini preman pensiun, dagang cilok tetapi masih memasang preman aktif. Nggak ada satupun yang datang. Ya, masih bermuka masam, keras, ya, kasar. Ya, bagaimana ada konsumen yang mau datang? Ya, inilah gambaran sedikit bahwasanya akhlak baik itu akan mendatangkan rezeki. Akhlak buruk, ya, jauh, ya, dia dari rezeki. Banyak sekali orang yang keras, kasar, lantaran juga godaan setan. Dan dia tidak mau menerima al-haq, kebenaran. Nabi SAW yang dia itu mursalun, orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan wahyu dari Allah. Ya. Dengan lantaran itu juga Nabi Muhammad SAW ya membawa al-huda, petunjuk kepada agama yang benar. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala terhadap nabinya? Ya mungkin bisa dikatakan inilah nasihat Allah kepada nabinya. Allah berfirman menggambarkan tentang Rasulullah SAW ini agar menjauhi kekerasan, kekasaran. Kata Allah dalam surah Ali Imran 159, walau kunta faddan ghalidhal qalbi dan faddu min haulik. Sekiranya kamu kasar dan keras hati, lam faddu, benar-benar mereka akan lari dari sekelilingmu. Ini nasihat yang juga bisa kita ambil. Firman Allah kepada Nabi Muhammad SAW, dan ini merupakan kepada hamba-hambanya juga. Nggak boleh kita keras, kasar. Da'i harus mempunyai kelemah lembutan. Ya.
Kita semua diusahakan untuk mengajak orang kepada al-haq. Namun bila mana masih keras, masih kasar, jangan harap orang mau mendekat. Yang ada mereka akan jauh, mereka akan lari. Itu dia yang pertama. Tsaniyan, yang kedua, di antara fenomena akhlak buruk, ubusul wajh wa taktibul jabin, bermuka masam, berkerut dahi. Ya ini tadi dikisahkan ya, kalau sales penjual itu nggak mungkin bermuka masam. Sales, marketing, penjual pasti mereka memasang muka yang manis, muka yang ceria. Ya, sampai kalau nggak jadi tuh si pembeli, mereka harus mempunyai senyum yang manis. Ya, jangan bergerutu, karena ya dalam hadis riwayat Abu Daud itu, kalau pembeli nggak jadi membeli barangnya, ya maka kalau si penjualnya itu menerima, maka akan diampuni dosanya di hari kiamat. Ya. Nah, jadi pembeli jangan gerutu ya. Antum kalau pedagang ya ataupun apapun antum mencari customer, kalau nggak jadi harus menerima ya dengan ikhlas, dan itu akan berbuah dosa diampuni pada hari kiamat. Berapa banyak manusia yang ya dilihat mukanya masam, dahinya berkerut, la ya'rif tabassum, enggak mengenal senyum. Wah, masang mukanya kaku, enggak ada senyum-senyumnya. Atau orangnya mahal senyumnya. Senyumnya mahal. Dan dia juga enggak punya kehalusan, enggak punya keramah tamahan. Tidak ada kegembiraan pada dirinya. Bahkan ya nampak dilihat orang yang bermuka masam sering mengkurutkan dahinya, dia itu sering marah. Akhirnya berdampak menjadi akhlak buruk yang lain. Inilah ayyuhal ikhwah, akhlak yang bermuka masam, yang dahi mengkerut, ini beriringan nanti dengan sifat al-kibr, sombong. Beriringan dengan sifat angkuh, sombong. Keras tabiatnya. Maka dia itu terkadang merendahkan manusia, merendahkan orang-orang lain. Dan merendahkan orang lain bisa menjadi seseorang itu ujub terhadap dirinya. Ujub, merasa bangga apa-apa yang dimiliki dirinya. Tidak memandang orang, meremehkan orang. Orang lain gak diberi penghargaan olehnya. Ya, tidak menganggap orang. Maka akan timbul lagi penyakit lain, sifat buruk yang lain, akhlak buruk yang lain, yaitu ujub. Sedikit senyum, ya, kalau ketemu saudara-saudara nggak mau senyum, mengucapkan salam saja, ya, di antara teman pengajian, ya, antara sesama muslim atau yang kenal maupun tidak kenal, itu kita sangat dianjurkan. Ya, mencari pahala kan mudah, tebarkan salam sebanyak-banyaknya. Pergi ke pasar, ya, assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Pahala didapat. Ya, mungkin ada yang mengatakan majnun, gelo tuh orang assalamualaikum, assalamualaikum terus. Ya, tapi inilah kadang sunnah Nabi SAW kalau kita hidupkan, banyak orang yang merasa asing.
Inilah akhir zaman yang kita harus kuat untuk menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Izin ya, minum dulu ah. Maka orang yang bermuka masam, ya, dia itu jiwanya sebenarnya labil. Ini menunjukkan kerdilnya jiwa tersebut. Adapun an-nufusul kabirah, jiwa yang besar, dia akan diliputi oleh jaul sakinah wa tumaninah. Akan diliputi oleh hawa yang tenang, tentram, damai. Ya. Itu jiwa yang besar. Jiwa yang kerdil selalu mereka bermuka masam, menganggap remeh orang. Ya, jadilah jiwa-jiwa yang besar, yang itu kita akan meliputi diri kita kedamaian, ketenangan, ketentraman. Qila lil hakim, ya, ada yang berkata kepada orang yang bijaksana, man adyaqun nasi tariqan wa aqalluhum sadiqan. Siapa yang manusia, ya, yang paling sempit jalannya dan paling sedikit temannya. Qala, maka orang bijak ini berkata, man 'asharon nasa bi'ubusi wajh wastatala 'alaihim binafsih. Orang yang berinteraksi kepada manusia dengan bermuka masam dan dia jauh, ya, dari mereka. Itulah orang yang paling sempit jalannya manusia dan paling sedikit temannya. Mukanya masam, mana ada yang mau berteman dengannya? Ya, maka sering-seringlah bersenyum. Tabasum li akhika shadaqah. Nggak punya duit kita sedekah dengan apa? Senyum. Ya, senyum, senyum. Wah, semuanya disenyumin. Dianggap aneh lagi. Wah, ini kenapa nih, gila kayak senyum-senyum mulu. Itulah menghidupkan sunnah. Terkadang dianggap asing lagi. Ya, sabarlah diri kita. Ya. Naam, ayo al-ikhwah. Yang ketiga, di antara fenomena akhlak buruk adalah suratul ghadab. Apa ini? Surah al-ghadab. Cepat marah. Mudah marah. Ya. Dikelitikin sedikit marah. Dicuel sedikit marah. Ini orang gampang marah, ya. Gak boleh disenggel dikit marah. Dan ini adalah jalan yang tercela di dalam syariat ataupun secara akal sehat. Ya, dialah sebab terjadinya perkara yang menjadi tidak terpuji akibatnya. Berapa banyak, ya, yang dihasilkan dari cepat marah ini, sifat buruk ini, ya, terjadi apa? Qatl, pembunuhan. Terjadi apa lagi? Perceraian. Lantaran mudah marah. Maka dicek ayyuhal ikhwah yang masih apa? Jomblo. Lihat nih calonnya nih. Gampang marah gak? Ya, harus dikorek-korek, diteliti, dicari-cari. Ya, karena memang mau menikah. Boleh kalau mengorek, kalau kita mencari-cari apa sifat-sifat yang ada pada calon. Kalau gampang marah, hati-hati, ya, jangan, lebih baik. Bahkan di antara manusia apabila dia marah, ya, marahannya yang sangat luar biasa sampai orang yang nggak membuat dia marah dimarahin, ya, dikerutkan, ya, jadi sasaran. Wajah yang marah tentu bisa dilihat merah mukanya, apalagi yang orangnya kulit putih, kalau marah, ya,
akan naik darahnya sampai ke muka, ke wajahnya. Dari kemarahan itu banyak ya timbul lagi masalah-masalah lain. Kalau kemarahannya level atas yang hilang kontrol kewarasannya, ya bisa-bisa terjadi tadi pembunuhan. Inilah diantara buruknya akhlak yang mana dia adalah akan menafikan kebijaksanaan. Dia juga akan membuat hati menjadi keras. Akan hilang muru'ah, kehormatan diri. Kalau orang marah, cepat marah, itu muru'ahnya, harga dirinya, kehormatan dirinya akan hilang. Dan juga tidak adil. Memang siapa sih yang paling kuat? Ya, hadisnya sudah masyhur. Yang paling kuat itu bukan orang yang jago gulat, apalagi jago kungfu, karate, bela diri lah. Bukan mereka yang kuat sebenarnya, ikhwah. Jadi siapa yang kuat? Hah? Bisa menahan marah. Gimana hadisnya? Hadisnya Nabi SAW bersabda, laisa syadidu, bukanlah yang kuat itu bisura'ah, innama syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Bukanlah orang kuat itu adalah orang yang sura'ah, jago gulat, atau ngangkat barbel yang paling berat. Hanyalah orang yang kuat itu dia bisa menahan dirinya tatkala lagi marah. Mau marah ditahan. Gimana sih nahan marah? Pasti antum bisa. Ya, atau memang perlu belajar. Ya. Gimana caranya? Coba kumpul sama anak-anak ya. Anak-anak kan kadang-kadang bikin jengkel. Nah, itu di saatnya. Disuruh rapi nggak rapi, coba gimana? Ya, biasa ini terjadi pada guru, pendidik, kepada anak-anak dasar. Ya, bisa saja ustadz-ustadz yang besar ya, tatkala disuruh ngajar SD nyerah. Ya, bisa saja, karena nggak kuat. Ya, nggak bisa lah untuk manajemen kelas saja, untuk mengatur anak-anak saja, nggak bisa. Ini butuh keterampilan, ya, butuh pembiasaan juga. Cepat marah. Orang Arab yang bijak mengatakan, la yahmilul hikda man ta'lu bihi ratabu wa la yanalul ula man taba'uhu al-ghadab. Seseorang yang tinggi derajatnya tidak akan memikul kedengkian. Tidak akan tercapai derajat yang tinggi orang yang tabiatnya pemarah. Maka kalau derajatnya mau tinggi, dia harus menahan amarah. Ya, pokoknya jangan cepat marah, itu derajatnya akan tinggi. Berbahaya kalau sedikit-sedikit marah, ya. Belum dibikin kopi mau marah. Aduh, sama istri. Ya, biasanya juga ada kopi nih, masya Allah, belum hadir nih. Ya, jangan cepat marah. Apa kata Nabi SAW? Ya, anak-anak yang mereka diajarkan hadis-hadis Nabi SAW yang cepat hafal. Ya, orang mungkin yang di sekolah-sekolah sunnah, sekolah-sekolah dasarnya yang sudah sunnah, yang mengajarkan hadis, ya, dikatakan diajarkan la taqdab walakal jannah, jangan kau marah, niscaya surga bagimu. Ya. Seorang ayah yang ingin marah kepada istrinya dicegah oleh anaknya, la taqdab walakal jannah.
Ya, sungguh kalau kita sudah mengajarkan hadis-hadis Nabi, sunnah-sunnah Nabi kepada anak-anak kita yang kecil, itu bisa membuat pengingatan kita di dalam keluarga. Ya. Ya mungkin anaknya disekolahkan sunnah, tapi ayahnya nggak tahu, baru ibunya saja yang ngaji, ayahnya belum ngaji ya. Letak dop walakal jannah, apaan masih nggak ngerti, masih marahin istrinya. Ini tipe kalau suami atau seorang ayah yang mudah marah. Ya banyak kan yang mengenal manhaj ini dari istri-istrinya dulu ya. Yang suami-suaminya karena sibuk kerja ya belum mengenalnya. Tapi ayo al-ikhwah, itulah yang ketiga suratul ghadab, mudah marah. Rabi'an yang keempat fenomena akhlak buruk adalah al-mubalaghah fil laumi wat taubih, berlebih-lebihan di dalam mencela dan menjelek-jelekan. Ini terjadi ayo al-ikhwah. Banyak ya di antara mereka yang punya kekuasaan, yang mempunyai kedudukan, ya, memimpin suatu perusahaan, mudir, direktur, mualim, ya, pendidik, pengajar, ya, guru, al-kafil, orang yang mempunyai sponsor suatu perusahaan, al-walid, seorang ayah. Ini bisa terjadi oleh orang-orang tersebut. Berlebih-lebihan dalam mencela, berlebih-lebihan dalam menjelek-jelekan. Intabih ya, kita hati-hati ya, kita seorang bapak. Maka hati-hati. Apalagi anak-anak kita yang mereka terkadang susah nurut. Atau tatkala seorang pendidik mengajar murid yang bisa-bisa, belet banget. Ya. Sampai kalau dia mengeluarkan kata-kata yang kasar, kata-kata yang jelek, ya itu kan bisa berbahaya buat kelangsungan jiwanya. Ya. Maka diperlukan kesabaran. Ya itulah contoh kalau orang-orang yang memiliki kekuasaan, seorang ayah, seorang pendidik, bisa saja lepas kontrol karena berlebih-lebihan di dalam dia mencela ataupun dia mengejek. Berkata Mansur ibn Az-Zurqan an-Numra, la'ala lahu uzran wa anta talum wa ruba imri'in qad lama wa huwa malim. Semoga saja dia itu punya uzur, sedangkan kamu mencaci. Berapa banyak seseorang yang mencela padahal dia orang yang tercela. Ya. Jangan mudah buat kita untuk mencela, menjelekkan orang. Ya, kita nggak tahu orang tersebut ada uzur. Ya. Orang yang mencela, dirinya sendiri adalah orang yang tercela. Itu keempat. Hati-hati buat orang yang mempunyai kekuasaan, bisa berlebihan dia dalam mencela, bisa berlebihan dia dalam menjelek-jelekan. Ya, bisa saja seorang supervisi yang dekat dengan atasan, bagaimana si fulan kerjanya? Dia kurang-kurangi, diomongi jelek-jelek, padahal bagus kerjanya. Akhirnya bisa memudaratkan pekerja itu, pegawai tersebut. Ya. Atau kepala sekolah, ya, yang jarang keliling memperhatikan bawahannya, guru-gurunya, ya, bertanya gimana si fulan ngajarnya, padahal dia nggak ngecek, si fulan berlebih-lebihan dalam menjelekan, akhirnya terjadi yang tidak diinginkan, ya, bisa saja lepas pekerjaannya. Khamisan yang kelima, al-kibru, angkuh, sombong.
Fahunaka man yatakabbaru fi nafsih. Di sana ada orang yang mempunyai jiwanya itu sombong, angkuh, wa yata'ala ala bani jinsah. Dia merasa tinggi dari yang lainnya, dari orang-orang sekitarnya. Fala yara li adin qadran wala yaqbalu min ahadin adlan wala sarfan. Dia tidak memandang ya kepada seseorang tentang kadarnya. Dia tidak menerima nasihat dari seseorang. Ya, dia tidak mau menerima kritikan dari orang. Ini kiber. Wal kibru khaslatun mamqutatun fi syar'i wal fitri wal uqul. Sifat ini, al-kibar ini, sifat yang tercela ini dicela secara agama, secara syara', juga secara akal, secara fitrah. Orang yang sombong angkuh ini dicela oleh agama, dicela oleh fitrah, dicela oleh akal yang sehat. Wal mutakabbir mamkut indallah. Orang yang sombong ini dibenci di sisi Allah. Orang yang angkuh ini juga dibenci oleh makhluk Allah. Sombong, al-kibr. Berkata Nabi SAW, la yadkhulul jannah. Tidak akan masuk ya ke surga man kana fi qalbihi, barang siapa yang di dalam hatinya misqala habatin min kibr, ada seberat biji kesombongan. Ya, biji N kecil. Biji apa yang paling kecil ya? Mungkin atom yang paling kecil. Itu ada kibernya, ada sombongnya. La yadkhulul jannah, kata Nabi, tidak akan masuk surga. Qala rajulun, berkata seseorang, innar rajula yuhibbu an yakuna thabuhu hasanan wa na'luhu hasanatan. Ya, seorang sahabat mengatakan, sesungguhnya orang itu menyukai kalau dia ada saub, pakaiannya itu bagus, indah. Wa na'luhu hasanatan. Sendalnya juga bagus. Bukan itu maksud sombong, ya. Bukan pakai mobil yang mewah bagus, ya, sendal bagus, jam tangan bagus dan lain-lain bagus. Bukan itu maksud sombong, kata Nabi. Qala, kata Nabi, innallaha jamilun yuhibbul jamal apa jamal? Kalau yuhibbul jamal jadi onta. Yuhibbul jamal harus dengan mat. Sesungguhnya Allah itu indah, menyukai keindahan. Ya, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Kata Nabi, al-kibru batrul haq wa ghamtun nas. Kiber, sombong itu, angkuh itu adalah batrul haq, radduhu, menolak kebenaran. Wa ghamtun nasi, meremehkan manusia. Ya, menolak kebenaran. Ya. Ada orang yang menolak untuk menaikkan sarung atau celananya ke atas mata kaki. Ditolak. Ah, nggak apa-apa begini juga. Padahal sudah dikasih dalilnya. Nabi sudah mewanti-wanti apa-apa yang di bawah mata kaki, kemana tempatnya? Neraka. Ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar. Ya. Seorang ini tidak mau. Lantaran punya kedudukan. Inilah al-kibr, sombong. Batarul haq, menolak kebenaran. Ghamtun nas, juga dia meremehkan manusia. Siapa antum? Siapa ente? Ya. Ngomong dalil belum jadi apa-apa, ya. Inilah orang-orang yang menolak kebenaran. Ya, paling banyak terjadi ya orang-orang kafir. Nabi Muhammad adalah utusan terakhir, membawa agama yang hak, menutup agama-agama lain. Ya.
menghapus agama-agama lain, tapi mereka menolak, ya, orang-orang kafir. Itu ya ikhwah, al-kibru, akhlak buruk, sombong, angkuh adalah termasuk fenomena akhlak buruk. Sadisan yang keenam, as-sukhriyatu bil akhirin, mengejek yang lain. Kahali man yaskhar bi fulan li faqrihi. Seperti keadaan seseorang yang dia mengolok-olok, mengejek-ejek seseorang gara-gara miskinnya, kemiskinannya. Atau karena apanya saja, ya, atau motornya butut, ya, pakaiannya robek, sendalnya lain sebelah, karena memang lagi model, ya. Pokoknya dijelekin, diejek-ejek. Atau lebih parah lagi, kalau yang cacat, ya, jalannya nggak lurus, pincang, ya, dikatain pincang. Badannya gemuk, gede, dikatain apa? Gendut, gendut. Ya, tahu tanya ada sama orang gendut, sebenarnya hatinya sakit apa enggak ya kalau katain gendut, padahal dia gendut. Ya, terus pokoknya ada kecacatan yang ada dalam dirinya malah diejek. Nah, ini orang yang suka mengejek ini adalah akhlak buruk. Mengejek yang lain nggak boleh. Mengejek kaum yang lain nggak boleh. Perempuan juga demikian. Allah sendirilah yang melarang kita untuk memperolok-olok orang lain, mengejek orang lain. Allah sendiri yang melarang. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairam minhum wala nisaun min nisa'in asa an yakuna khairum minhunna. Surah Al-Hujurat ayat 11. Allah menyeru orang-orang beriman, wahai orang-orang beriman, la yaskhar qaumun min qaumin, janganlah suatu kaum memperolok-olok kaum yang lain. Asa, bisa jadi, boleh jadi, an yakunu khairan minhum, bisa jadi kaum yang diolok-olok itu lebih baik dari mereka. Juga para wanita, jangan memperolok-olok wanita lain, bisa jadi wanita yang diolok-olok itu lebih baik daripada yang mengolok-olok, ya, mengejek-ejek. Ya, hati-hati, dan ini terjadi, ya, dengan sadar ataupun tidak sadar. Maka mengejek adalah hal yang agama larang. Sabi'an, yang ketujuh, di antara fenomena akhlak buruk yaitu at-tanabuz bil alqab, panggil memanggil dengan gelaran yang buruk, dengan lakop-lakop, gelaran-gelaran yang buruk. Ya, hampir sama dengan yang keenam tadi. Ini ya ikhwah adalah Allah larang. Wa adabana bitarkih, dan adab kita untuk meninggalkan panggil memanggil dengan larangan yang atau lakop, panggilan-panggilan, gelar-gelar yang buruk. Sebagaimana Allah berfirman, wala tanabazu bil alqab bisal ismu fusuqu ba'dal iman. Surah Al-Hujurat ayat 11. Janganlah kalian panggil memanggil dengan gelar-gelar yang jelek, ya, dengan sebuah nama yang jelek setelah adanya keimanan. Ya. Apa contohnya di sini? Ya, menyebut suatu kaum, ya, apa, ya, banyaklah menyebut mereka karena ciri-ciri mereka akhirnya diejek-ejek, gelaran-gelaran yang buruk.
Bersama dengan larangan ini, ya, kita menemukan banyak daripada manusia tidak mengetahui bahwasanya itu merupakan panggilan-panggilan dengan lakop yang buruk. Hal ini terjadi bisa berdampak yang buruk lagi, yaitu adanya apa? Permusuhan. Adanya cekcok dengan panggil-memanggil gelar yang buruk bisa jadi permusuhan di antara seseorang maupun suatu kaum. Adanya percekcokan yang tidak ada ujung batasnya. Ya, karena asalnya manusia itu senang dengan panggilan yang bagus, dengan nama-nama mereka atau dengan kunyah mereka yang bagus. Seorang bijak Arab mengatakan, uknih hina unadih li ukrimah wala ulaqibuh wasau'atul laqabu. Aku memanggil dia dengan kunyahnya li ukrimah, untuk memuliakannya, wala ulaqibuh, dan aku tidak memanggilnya dengan panggilan yang jelek. Maka sudah sepantasnya ya ikhwah, kita memanggil saudara-saudara kita dengan gelaran-gelaran yang membuat mereka senang, ya, mereka gembira, merasa nyaman dengan kita. Ya, ini nasihat juga buat diri ana, ya, karena punya teman yang gemuk besar badannya, terkadang ikut, ya, terkadang ada yang manggil itu akhirnya tertular, ya. Saat itulah kita harus ucapkan astagfirullah, ya. Manusia tidak akan pernah luput dari dosa, ya. Naam. Itulah at-tanabuz bil alqab, panggil memanggil dengan gelaran yang buruk. Saminan yang ke-8, al-ghibah, gosip. Akhwat, sebenarnya bukan mereka saja, ya, terkadang yang laki pun, ikhwan pun terkena penyakit atau sifat buruk ini, dengan sadar ataupun tidak disadari. Al-ghibah ini adalah perangai yang buruk, yang mana la tasdur illa min nafsin dha'ifah, tidak bersumber melainkan dari jiwa yang lemah, jiwa yang rendah dan hina. Ini sumbernya, ya, sumber ghibah, sumber menggosip itu munculnya dari jiwa yang lemah, jiwa yang rendahan, jiwa yang hina. Masih ada gitu acara begituan, gosip, ya, sempat dilarang tapi masih ada, ya, ngomongin orang. Apa sih ghibah? Kata Nabi SAW, dzikruka akhaka bima yakrah. Kau menyebut, ya, dia itu menyebut seseorang itu, saudara kamu, yang dia tidak sukai, yang dia benci. Itu ghibah. Dzikruka akhaka bima yakrahu. Rawahu Muslim wa Abu Daud wa Tirmizi. Dan semuanya dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Itulah definisi ghibah. Ya, kita menyebut-nyebut, membicarakan saudara kita yang saudara kita tidak suka dengan pembicaraan tersebut. Orang penggosip, ya, dia harus mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Ar-Rafi' Al-Khafid, dan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan petunjuk kebaikan. Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia, yang dia memilikinya.
Maka di mana al-mugtab, penggosip ini kedudukannya? Allah mengatakan, wala yaktab ba'dukum ba'dan ayuhibbu ahadukum an yakula lahma akhih maitan fakarihtumuh. Inilah tempatnya. Wala yaktab, janganlah kalian menggunjing ba'dakum ba'da, sebagian lain dengan sebagian lain, enggak boleh menggunjing. Apakah kalian suka ya untuk memakan daging saudara kalian yang sudah mayit, yang sudah mati, bangkai, suka makan bangkai saudara kalian? Ya, itu pun kalian jijik ya, tidak akan suka. Ya, maka jangan. Ingat ini. Ingat firman Allah Subhanahu wa taala, kalau kita menjelek-jelekan saudara kita, ya, saudara kita yang tidak ada di majelis itu, kita jelek-jelekan, ingat itu bahwasanya kita sedang memakan bangkai saudara kita. Tentu tidak mau kita. Maka ghibah, ya, menggosip ini tercela fenomena akhlak buruk. Bahkan ya pada masyarakat jahiliyah yang mereka mempunyai kedudukan, ya, mereka memuji orang yang meninggalkan ghibah. Wal ghibah la taktasur ala lisani. Dan ghibah itu tidak tidak dinilai dengan lisan saja. Bisa saja dengan isyarat dengan mata, dengan gerakan-gerakan. Itu ghibah ya, bukan hanya dengan lisan tapi dengan kedipan, kerutan. Itu ghibah. Demikian ikhwah. Ghibah tidak hanya dengan lisan. Sebab-sebab ghibah itu banyak. Di antaranya at-tashfi minal akharin, balas dendam dengan yang lain. Basa-basi dengan teman yang sepadan. Hasad bisa terjadi ghibah karena hasad kita terhadap seseorang. Kasratul faraq, banyak waktu luang. Sudah beres pekerjaan rumah, nyuci sudah, ngepel sudah. Wah, di mana nih perkumpulannya? Datang, waktu luang. Akhirnya jadi ghibah, gosip. Ya. Atau kedekatan seseorang dengan owner bisa menjadi ghibah. Ya, dalam suatu perusahaan. Di antara sebab ghibah itu adalah ujub terhadap diri sendiri. Wal ghaflah anil tafakkir fi uyubiha. Dia lalai terhadap dirinya sendiri. Orang lain dia tahu, aib dirinya sendiri tidak tahu. Ya. Semut di seberang lautan nampak, gajah di peluk mata tidak nampak. Ya, ini bisa menyebabkan ghibah. Wa a'zamu asbabiha killatul khauf min Allah. Sebab terbesar dari ghibah itu sedikitnya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngomongin terus saudara-saudaranya, ya. Dia bilang apa? Ini bukan ghibah ya, tapi ngomongin, ceritain temannya. Dia punya penangkalnya dulu, padahal lama-kelamaan jadi ghibah. Ini akhlak buruk ya ayyuhal ikhwah. Taib. Kemudian an-namimah yang ke-9, adu domba. Apa itu namimah? Naqlul kalami bainan nas ala jihatil ifsad. Menukil perkataan seseorang, ya, perkataan manusia di antara manusia yang dia hendak, ya, memunculkan kerusakan. Ya, adu domba. Bukan adu domba di Garut,
Ya ikhwah. Ya, adu domba dia menukil ucapan orang ya untuk terjadinya ya antara manusia itu, antara orang tersebut, kedua belah pihak terjadinya kerusakan. Maka berapa banyak kerusakan yang timbul lantaran namimah adu domba ini. Ya, hilangnya persahabatan, terputusnya tali kerabat lantaran namimah, lantaran adu domba. Namimah seperti ghibah, ya, dari segi bahwasanya dia itu la tasduru min nafsil karimah, dia itu tidak bersumber dari jiwa yang mulia, melainkan dia itu bersumber daripada min nafsi mahinah dalilah dani'ah, dari jiwa yang hina, dari jiwa yang rendah, dari jiwa yang kotor. Ya, orang yang suka ghibah, suka namimah, mengadu domba ini berasal dari jiwa yang rendah, jiwanya hina. Bukan jiwa yang mulia. Amal kiram, adapun orang-orang yang mulia, sesungguhnya mereka menjauhi daripada adu domba, daripada ghibah. Ini orang mulia. Ada orang mau membicarakan orang, ya dia nggak mau. Dia meninggalkan. Ya, inilah orang yang mulia. Ada semakin parah suatu keadaan, ya, yang dia mendengar, ya, mendengar dari telinga ke telinga, sedangkan hatinya itu ikut memperhatikan. Maka siapa saja yang berbisik-bisik dan hatinya turut mendengarkan, ya, dia berbisik-bisik tapi dia dengar telinganya, hatinya mengiyakan, dia telah terjatuh ya di dalam dosa. Kata Imam Syafi'i, qabulul si'ayah syarrun min si'ayah. Menerima penyampaian tentang berita adu domba lebih buruk daripada yang memberikan berita adu domba. Ya, ada orang datang memberikan berita tentang adu domba, yang dengar menerima berarti membenarkan, itu lebih buruk daripada yang menyampaikan. Ya, karena dia membenarkan. Ya, karena si ayah, orang yang menyampaikan berita adu domba ini sebagai petunjuk saja, tapi yang menerima itu dia mendengar itu, menerima, membenarkan. Ya. Itulah ikhwah, namimah adu domba adalah akhlak yang buruk. Ashiron yang ke-10, sima'u kalamin nas ba'duhum bi ba'din wa qabulu dzalika duna tamhisin wa tasabbut. Mendengar pembicaraan orang sebagian terhadap sebagian lainnya dan dia menerima hal tersebut tanpa meneliti, tanpa tasabut, ya ditelan aja, diambil aja perkataan orang itu, nggak dicek and recheck lagi, ya, maka ini pun bisa berbahaya. Maka wajib bagi akal yang sehat untuk kita bertasabut, teliti, meneliti, cek and recheck, apalagi ya setiap chatting atau WhatsApp yang datang, jangan langsung share, tapi baca dulu yang benar kalau mau share ya. Wah ini bagus nih hadisnya, wah share. Nggak taunya hadisnya lemah, diamalkan sama yang lain dan seterusnya. Ya, apalagi perkara agama, ya hoax disebar-sebar, nggak tasabut. Dan ini terjadi pada zaman sekarang ini yang teknologi informasi sangat mudah. Nah, ya ikhwah, itulah 10 adab-adab 10 akhlak-akhlak buruk yang mesti kita hindarkan ya, kita mengetahuinya. Ada lagi suuzon, buruk sangka, ya. Dan masih banyak lagi. Dan di sini pun kitabnya menjelaskan tentang sebab-sebab terjadinya akhlak buruk. Ya, mungkin pada lain waktu kita bahas kembali, ya. Dan bagaimana ilatnya, ya, penyembuhan terhadap akhlak buruk. Bisa gak akhlak buruk itu disembuhkan? Ya, tentu lebih bisa ya, karena hewan saja bisa berubah,
ya, apalagi manusia, ya, yang dengan latihan dan kesungguhan yang tadinya mempunyai akhlak-akhlak buruk bisa menjadi akhlak yang baik. Allahu ta'ala alam. Sampai sini saja kaji kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufik. Maafi soal. Ya, nggak ada pertanyaan. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.